Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi sahabat MUI TV. Kita kembali bertemu dalam acara Ngopi Pagi, ngobrolan pagi bersama calon anggota legislatif dari Partai Umat untuk DPR RI. Dapil Jabar 6 nomor urut 1. Jadi sahabat MUI TV harus ingat, caleg dari Partai Umat untuk DPR RI Dapil 6 Kota Bekasi, Kota Depok nomor urut 1 yaitu Ibu Dokteranda Eis Fety Fatayati MSI. Ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ngobrol sejenak dengan Ibu, apa nih panggilannya? Ibu Teh Eis aja, Eis. Oh, Ibu Eis ya? Ya. Ibu Eis. Ibu Eis tinggal di mana Bu Eis? Di Bambu Apus, perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur. Oh, terus kenapa masuk Kota Bekasi, Kota Depok? Bambu Apus kan Jakarta Timur. Iya, kalau DPR RI kan boleh. Oh gitu. Boleh. DPR RI boleh seluruh Indonesia memilih tidak sesuai dengan KTP boleh. Aslinya orang mana Bu? Cirebon Kuningan. Jawa Barat. Iya. Sunda. Iya. Asli. Jadi Ibu Fety Fatayati ini, Eis Fety Fatayati adalah orang asli Sunda, kelahiran Cirebon. Kelahiran Cirebon 7 Februari 1966. Alumni jurusan Ilmu Lingkungan Fakultas Pasca Sarjana UI tahun berapa nih Bu? 2007 lulusnya. 2007. Oke, bagaimana pandangan Ibu terhadap situasi Jabar saat ini? Seperti apa kira-kira? Karena Ibu harus memilih Kota Bekasi, Kota Depok. Situasi apanya nih Pak? Situasi politik masa kampanye. Ya. Jadi mungkin kalau secara luas Jawa Barat saya tidak terlalu memantau. Yang saya pantau adalah dapil saya Jabar 6 itu Depok Bekasi. Saya lihat memang dinamika politik di sini sangat tinggi karena hanya 6 kursi. Jadi tingkat persaingan sangat ketat. Ya, jadi ada 18 partai dengan 6 calon masing-masing memperebutkan hanya 6 kursi. Tapi saya lihat belum ada gesekan-gesekan yang berarti lah. Selama ini cukup kondisinya aman dan damai gitu ya, paling hanya sedikit misalkan seperti ada baliho-baliho yang tumpang tindih seperti itu saja. Tapi ya selama ini nggak bikin baliho? Bikin. Cuman memang saya nggak terlalu banyak ya. Saya lebih banyak mungkin di perkampungan-perkampungan. Atau banner-banner? Bikin juga. Cuman memang saya nggak banyak, nggak sebanyak caleg yang lain. Dan memang saya fokuskan lebih banyak ke dalam gang-gang gitu. Kenapa nggak bikin baliho Bu? Menurut saya efektivitas baliho lebih rendah dibandingkan kalau kita terjun langsung ke masyarakat, gitu, menemui mereka. Gitu. Jadi Ibu sudah terjun langsung ke masyarakat. Iya. Caranya gimana? Caranya ya pertama tentu saja ada biasanya teman atau tandem kita, tandem itu rekan caleg juga dari tingkat kota atau provinsi, itu yang mengajak saya ke dalam sebuah kumpulan, bisa kumpulan ibu-ibu, kumpulan jamaah pengajian, kumpulan ibu-ibu senam, arisan dan sebagainya. Dan kita di sana berkenalan, setelah kenalan tentu saja tidak bisa satu kali, bisa 2 kali. Setelah kenalan baru kita mengadakan sosialisasi. Nah sekarang sini udah tahap akhir Pak, udah tahap simulasi pencoblosan. Sekarang ini simulasi pencoblosan. Rutinitas yang Ibu lakukan untuk menggapai suara ini bagaimana? Kan kata Ibu datang ke acara-acara atas ajakan teman tandem. Tandem juga, teman sendiri juga, kadang saudara juga. Satu minggu, katakan 7 hari seminggu. Apakah tiap minggu atau tiap hari? Tiap hari. Kalau sekarang sudah tiap hari. Jadi selama kira-kira sejak masa kampanye 28 November itu tiap hari. Bergantian, misalkan 3 hari di Bekasi, bukan 3 hari di Depok. Gitu. Bergantian gitu. Jadi sudah berapa wilayah? Hampir semuanya. Jadi hampir semua. Di Depok ada 6 dapil, hampir ya semuanya sudah didatangi. Karena kan di setiap dapil itu ada tandem-tandem saya juga, caleg-caleg kota. Jadi dengan tandem-tandem mereka saya turun. Di Kota Bekasi juga sama. Ada 5 dapil, saya turun juga bersama tandem-tandem. Ibu sudah berapa kali jadi caleg?
Ini yang keempat. Keempat. Dulu saya di partai yang lama. Partai lama berapa kali? 3. Partai lama dengan berbeda bendera? Enggak, 1. Sahabat MUI TV, ternyata Ibu Eis Fety Fatayati sudah 4 kali dengan ini ya? Iya, iya. Sudah 4 kali jadi caleg. Sudah pernah masuk? Belum. Artinya belum mendapat ridho dari Allah untuk masuk ke kursi dewan. Rezekinya di tempat lain mungkin. Rezeki di tempat lain. Baik, sebelum kita lanjut, kita ngopi pagi dulu dengan minuman yang sudah kita siapkan. Silakan minum dulu. Ya. Oke, baik. Sahabat MUI TV, kita lanjut dengan Ibu Eis Fety Fatayati. Apa sih visi misinya? Tentu saja karena saya ini perempuan, latar belakang pendidikan saya juga ilmu lingkungan, saya juga pernah jadi guru. Saya sangat konsen terhadap kepentingan perempuan di dalam kehidupannya. Yang pertama tentu saja menjadikan perempuan itu perempuan yang sehat. Kenapa? Karena kalau perempuannya sehat, maka keluarga akan sehat. Keluarga sehat, masyarakat sehat, insya Allah negara akan jadi kuat. Ya. Untuk menjadikan perempuan itu sehat, tentu saja perlu effort ya, perlu usaha. Pertama, mungkin memberikan edukasi tentang apa pentingnya pemeriksaan kesehatan, kemudian asupan-asupan makanan juga yang bergizi, kemudian juga melakukan aktivitas olahraga. Jadi nggak boleh mager gitu. Jadi harus ada aktivitas, berjalan kaki, naik sepeda dan sebagainya. Kemudian karena hobinya apa nih Bu? Saya hobinya banyak. Saya senangnya jalan berenang banyak lah. Gitu. Terus kemudian di samping itu karena ini kan perkotaan ya Pak ya. Jadi dapil saya ini kota Bekasi dan kota Depok. Jadi perlu upaya-upaya untuk penyelamatan lingkungan perkotaan ini dari bahaya polusi. Karena bahaya polusi itu akan mengancam kesehatan keluarga juga. Gitu. Jadi perlu upaya misalkan seperti kampanye untuk menggalakkan menggunakan kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar fosil, misalkan sekali-kali diselingi dengan bersepeda atau cukup jalan kaki dan sebagainya. Pokoknya menghindari atau kendaraan listrik lah gitu. Nah kemudian juga untuk polusi air, misalnya di sini kan banyak pabrik, kemudian limbah-limbahnya diawasi jangan sampai masuk ke saluran-saluran air rumah tangga. Nah untuk udara juga air kemudian tanah. Sampah-sampah juga mungkin mulai sekarang harus kampanye paperless ya. Jadi jangan kebanyakan kertas, tisu, plastik dan sebagainya gitu. Mulai ke alami lagi lah seperti dulu lah kalau ngelap-ngelap tuh pakai serbet gitu. Ya kan? Zaman dulu kan serbet dicuci lagi. Kalau sekarang sedikit-sedikit pakai tisu itu kan berapa juta kayu yang harus ditebang untuk buat tisu kan ya. Kemudian plastik-plastik juga, usahakan sekarang sudah mulai bagus ya, supermarket tidak menyediakan plastik tapi kita bawa kantong belanja sendiri gitu. Kalau dilihat dari pengalaman nih kayaknya menarik juga nih, cukup banyak nih pengalaman Bu Eis. Kohati HMI 8688, Kohati apa tuh? Korps HMI Wati. Korps HMI Wati. Jadi HMI yang perempuannya. Oh. PP Aisyah. Ya, pernah periode sampai 2015 ya? Enggak, 2010 sampai 2015. Satu periode karena waktu itu saya mencalon, kalau di Aisyah ada kebijakan yang menjadi aktif elit partai ataupun caleg mengundurkan diri gitu. Kemudian Bendahara Umum BKMM DMI. DMI Dewan Masjid Indonesia. Betul, iya. Jadi Dewan Masjid Indonesia itu punya sayapnya yaitu BKMM, Badan Koordinasi Majelis Taklim Masjid. Presidium BMI WI, Wanita Indonesia kayaknya WI. Iya, gini, Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia ini adalah kumpulan dari hampir 50 ormas Islam perempuan. Jadi ada Aisyah, ada Fatayat, ada Muslimah, ada Forsap, ada Permata, ada Salim dan sebagainya. Itu ada 50 ormas perempuan Islam berkumpul di situ. Tapi sekarang ketua DPP WNI, apa nih? WSI. Wanita Syarikat Islam. Ketua umumnya Ibu Valina Singka. Saya salah satu ketua yang membidangi dakwah dan sosial. Artinya sahabat MUI TV, Ibu Eis Fety Fatayati ini jam terbang di dunia organisasi Islam cukup tinggi sebenarnya. Sudah jadi pengurus PP. Bahkan
Ketua DPP apa tadi WSI? Wanita Serikat Islam. Wanita Serikat Islam. Maka tidak salah kalau Anda menjatuhkan pilihan nanti di Februari 2024. Jangan salah pilih bahwa Partai Umat punya caleg Ibu Ais Feti Fatayati, karena caleg Dapil 6, Jabar 6. Kota Bekasi, Kota Depok nomor urut 1. Jangan lupa. Nah, kemudian saya di PAN, maaf Pak. Saya di Partai Umat sebagai Wakil Ketua Umum. Pusat. Iya. Partai Umat Pusat. Iya. Oke. Dan juga Ketua Umum Permata Umat. Permata Wanita. Umat itu adalah saya partainya Partai Umat. Jadi Iya. saya ketua umumnya, saya pendirinya gitu. Ya, oke. Baik. Apa makna politik di mata Ibu? Politik bagian dari hidup, perjuangan, dan jihad. Jadi mungkin banyak perempuan yang berjihad di bidang kedokteran dengan menjadi dokter, berjihad sebagai ibu rumah tangga, berjihad sebagai misalkan polisi, berjihad sebagai pedagang, berjihad sebagai mungkin notaris. Nah, saya sebagai politisi ingin berjihad di parlemen. Itu adalah bagian dari hidup seorang perempuan dalam rangka sebagai fungsi publiknya. Gitu. Kan kalau perempuan kan adalah fungsi publik domestik ya itu. Kemudian kita tahu ya Bu ya, caleg DPRD Kota Bekasi, caleg DPRD Jawa Barat, sampai ke DPR RI cukup berat. Ya. Artinya masih ada transaksi money politik di situ. Bagaimana pandangan Ibu tentang transaksi politik, money politik? Ya, jadi setiap saya berkampanye saya selalu mengatakan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak, apabila ada caleg yang memberikan uang, itu berarti mereka tidak ingin bersaudara selama 5 tahun. Mereka hanya transaksional, diberi uang 300.000, 500.000, setelah itu selesai. Dan saya katakan bahwa 300.000, 500.000 tidak bikin kita kaya. Dibawa ke pasar, habis selesai. Cabai aja 100.000 hampir sekilo kan, gitu. Nah jadi kalau saya sebagai caleg dari Partai Umat ingin mengajak konstituen saya sebagai bagian dari perjuangan saya untuk 5 tahun ke depan. Mereka adalah yang akan mendapatkan manfaat dari duduknya saya nanti insya Allah di Senayan. Saya akan memperhatikan aspirasi mereka dari berbagai aspek. Bagaimana juga tanggapan Ibu mengenai caleg-caleg sekarang ini banyak dari kalangan anak-anak milenial, anak-anak muda? Bagus menurut saya gitu. Jadi menurut saya komposisi caleg itu kalau di Partai Umat beragam ya. Dari mulai yang usia seperti saya ini sudah 50 plus, ada juga yang menengah, ada juga milenial. Jadi memang karena nanti di DPR itu kan banyak persoalan tidak bisa ditangani hanya oleh orang-orang yang 50 plus saja, tapi juga harus mungkin difokuskan kepada anggota dewan yang milenial itu yang lebih mengerti dunianya gitu. Jadi menurut saya nggak masalah, malah bagus gitu. Malah di Partai Umat di satu dapil tuh saya lihat seperti di dapil 5 ya, ada yang usianya sebaya saya, ada yang sangat muda ya 20-an, 30-an gitu. Jadi bervariasi kalau di Partai Umat. Jadi soal umur tidak masalah gitu. Kalau terpilih nanti, apa yang akan Ibu lakukan langkah pertama? Langkah pertama tentu saja saya akan kembali ke konstituen. Pertama, saya akan mengucapkan terima kasih dan saya akan membawa aspirasi mereka, khususnya Kota Bekasi dan Kota Depok. Karena di dua kota ini saya rasa persoalan belum selesai, masih banyak yang harus diselesaikan. Soal pendidikan, soal tata kota, soal kesehatan, soal perempuan, soal ibu anak dan sebagainya. Saya akan bawa aspirasi mereka, insya Allah mereka akan menjadi bagian dari perjuangan saya nanti di parlemen. Pesan-pesan terakhir Ibu pada para konstituen Depok, Bekasi? Kepada seluruh pemilih di Kota Bekasi dan Kota Depok, saya harapkan memilihlah dengan hati nurani. Pilih calon legislatif yang Anda kenal dan Anda bisa titipkan aspirasi Anda pada mereka. Jangan sekali-kali memilih berdasarkan materi yang mereka berikan. Karena kita tahu bahwa materi itu hanya sebentar. Tapi 5 tahun Anda akan menyesal karena sudah memilih wakil Anda yang keliru. Karena biasanya kalau seorang calon legislatif memberikan materi atau sejumlah uang itu merupakan transaksional dan itu adalah
bagian dari upaya untuk pembodohan masyarakat. Ya, jadi jangan sampai masyarakat Kota Depok Bekasi ini dihargai satu harinya hanya berapa ya, Rp50 mungkin ya. Kalau 300.000 5 tahun kan satu hari berarti paling Rp50. Jadi saya sebagai calon anggota legislatif dari Partai Umat tidak akan pernah memberikan namanya money politik. Ya, kami akan memberikan sebuah wawasan pencerahan bahwa mari kita jadikan wakil-wakil rakyat kita memang tempat Bapak Ibu semua untuk menitipkan persoalan-persoalan hidup Bapak Ibu semua. Ya. Sahabat MUI TV, demikian bincang-bincang ngopi pagi bersama Ibu Eis Fety Fatayati. Semoga jangan lupa di Februari 2024 memilih, jatuhkan pilihan Anda kepada caleg Partai Umat nomor urut 1 Ibu Eis Fety Fatayati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.